Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kita kembali lagi di dalam renungan GPD Efrata. Di malam hari ini, sebelum itu jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan, dengan kesehatan sampai saat ini. Pada waktu dan kesempatan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami mau mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang datang terus Tuhan menguatkan iman percaya kami, untuk kami terus tetap teguh di dalam Engkau. Dan bila lewat firman Tuhan, ya Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh dan mampukan kami setiap jemaat-jemaat-Mu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini, renungan yang ada saya ambil dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita lihat bagaimana surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita menerima Kristus Yesus itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu hendaklah, kata hendaklah ini berarti seharusnya, berarti semestinya kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, hidup kita tetap di dalam Dia. Seharusnya kita yang telah menerima Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan kita, kita seharusnya hidup tetap di dalam Dia. Artinya apa jemaat Tuhan? Hidup tetap. Artinya kita tetap ada di dalam Kristus, tidak berpindah-pindah, tidak berubah setiap iman percaya kita kepada Kristus. Tidak berubah kesetiaan kita, tidak berubah kasih kita, tidak berubah cinta kita kepada Tuhan kita. Jangan meninggalkan kasih yang mula-mula, tetap percaya kepada Tuhan, tetap tinggal diam di dalam Dia, tetap setia di dalam Dia. Artinya apa? Kesetiaan kita tidak berubah, kasih kita tidak berubah. Itu artinya tetap tidak berubah-ubah jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa ketika kita menerima Kristus, hendaklah, seharusnya, sepatutnya hidup kita tetap di dalam Dia, tetap dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap di dalam kasih kita kepada Tuhan, tetap di dalam cinta kita kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja jemaat Tuhan, tetapi di ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini penjelasan jemaat Tuhan, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus.
Agar apa? Kita berbuah. Agar apa? Kita berakar di dalam Dia. Dan agar apa? Kita dibangun di atas Dia. Oleh sebab apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kehidupan kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Bukan hanya berbuah, berakar jemaat Tuhan. Artinya apa? Akar itu yang menopang kita. Akar itu yang akan menguatkan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, kata firman Tuhan, jemaat Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang telah menerima Kristus, seharusnya kita berakar. Dan seharusnya kita dibangun di atas Dia, jemaat Tuhan. Supaya apa? Kita kuat. Supaya apa? Kita teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya jemaat Tuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Ketika kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, hendaklah, seharusnya, sepatutnya kita bertambah teguh di dalam apa? Iman. Seharusnya kita apa? Bertambah teguh. Bukan kita semakin goyah dengan kondisi, dengan keadaan. Seharusnya kita yang telah percaya dan menerima Tuhan, kita bertambah teguh kepada Tuhan di dalam iman percaya kita, jemaat Tuhan. Bukan kita semakin khawatir, bukan kita semakin goyah, tetapi bertambah teguh, bertambah kuat di dalam iman kita kepada Dia. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita tetap teguh, bagaimana agar kita tetap kuat, hendaklah kamu terus ada di dalam Kristus, tidak berpindah, tidak berubah, hendaklah terus ada di dalam Kristus dan hendaklah berakar serta dibangun di atas Dia. Agar iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya jemaat Tuhan berkata, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur atas setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata melimpah ini meluap, jemaat Tuhan, melimpah dengan syukur. Bukan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu di saat kita senang saja, tidak. Tetapi dalam segala situasi, hati kita, kehidupan kita melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Bapa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena apa? Itu yang menjadi kehendak Bapa. Oleh sebab itu, kembali firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, ketika kita telah menerima Kristus, telah percaya, hendaklah, seharusnya jemaat Tuhan, sepatutnya hidup kita tetap di dalam Dia, tidak berubah di dalam kesetiaan kita, tidak berubah di dalam kasih kita, tidak berubah di dalam cinta kita kepada Dia, terlebih tidak berubah di dalam iman kita. Dan hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kita dibangun di atas Dia. Dan apa? Hendaklah iman kita bertambah teguh di dalam Dia. Serta hendaklah kita melimpah dengan syukur. Jadi pertanyaan, ketika kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, apakah hidup kita sudah tetap berada di dalam Kristus? Apakah kesetiaan kita tidak berubah? Apakah kasih kita tidak berubah? Apakah kita senantiasa berakar? Apakah senantiasa kita dibangun di dalam Tuhan? Apakah kita semakin bertambah teguh di dalam iman kita, jemaat Tuhan? Atau kita mudah goyah? Apakah kita senantiasa melimpah dengan syukur dalam situasi dan keadaan apapun? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Oleh sebab itu Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose agar apa? Ketika mereka telah percaya,
Ingat, ketika mereka telah mengenal Tuhan, mereka telah percaya, hendaklah seharusnya hidup mereka tetap di dalam Dia, tetap berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, dan teguh di dalam iman serta melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap renungan yang datang di dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini menjadi kekuatan untuk kita hidup menurut maunya Tuhan, untuk kita hidup menurut kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mengakhiri renungan di malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan semakin diteguhkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Layakan kami, mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian kami. Kami ya Tuhan boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami terus Tuhan jaga, terus Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Apapun setiap masalah yang terjadi Tuhan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan solusi yang terbaik di tengah-tengah bangsa kami. Beri hikmat, kebijaksanaan, terlebih hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar apapun keputusan yang mereka ambil itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah senantiasa ya Tuhan Engkau menjaga kami, melindungi kami, dan Tuhan Yesus biarlah Tuhan apapun yang menjadi setiap persoalan pergumulan kami percaya Tuhan Engkau adalah jalan keluar. Tuhan Engkau yang menjadi sumber jawaban dari setiap kehidupan kami. Berkati kami dengan kekuatan, kesehatan ya Tuhan yang daripada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Gembala yang ada di tempat ini beserta keluarganya Tuhan. Ya Tuhan menjaga dan melindungi hamba-Mu dalam kekuatan yang baru, hamba-Mu dalam kesehatan ya Tuhan, dan mampukan hamba-Mu untuk terus melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.